Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Wa ala alihi washabbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat yang ke-168 ya. Singkat saja ini, pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan turun fiman kepada orang harama yang mengharamkan as-sawaiba. As-sawaiba ini ya binatang-binatang. Wa nahwiha, dan selain seperti binatang-binatang itu. Binatang-binatang apa saja lah ya. Ya ayyuhan nasu. Dari kata saibah. Dalam Al-Quran kan saibah itu ada ya. Saibah mufradnya jamaknya sawaib. Nah, itu. Ya, mengharamkan makanan-makanan juga, ini juga bisa masuk di situ, umum. Kalau saibah ini binatang yang apa? Kalau dalam Al-Qurtubi itu orang-orang yang mengharamkan al-an'am. Al-an'am berarti hewan-hewan yang berkaki empat. Nah, as-saib ini apa coba? Dipastikan dulu. Dibuka di kamus saibah. Nah, saibah jamaknya sawaib. Ini juga. Tapi kalau ada nahwiha ya umum, pokoknya yang mengharamkan makanan di situ turun itu ya. Kita lanjut lagi sambil dilihat saibah dan sawaib, memastikan. Tapi dalam itu tadi ya al-an'am itu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ini khitabnya berarti umum, tidak ya alladzina amanu. Berarti ini perintah. Khitab apa? Khitab itu ditujukan kepada semua orang. Tidak khusus orang beriman. Kalau puasa kan hanya orang beriman. Kalau zakat orang beriman. Kalau haji orang beriman. Tapi kalau masalah makanan ini semua orang. Jadi barang siapa yang tidak memenuhi standarisasi ketentuan Allah dalam hal makanan, pasti dia akan menuai kemadharatan. Apa kemadharatan itu? Menuai apa? Penyakit ya. Segitu kisahnya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia, kulu, makanlah kalian semuanya, mimma fil ardi, apa-apa fil ardi di bumi, halalan. Nah, hal ini hal bukan maf'ul. Halalan dalam keadaan halal. Jadi makanlah makanan yang halal. Kalau Allah sudah berfirman seperti ini, berarti semua makanan yang tidak halal itu dipastikan secara medis itu mengandung unsur yang membahayakan bagi tubuh. Kalau nggak halal, apa saja yang nggak halal? Ya, apa saja? Homer pasti. Ya, bangkai pasti. Apa sajalah yang diharamkan Allah pasti membahayakan bagi tubuh manusia. Karena ini ya ayyuhan nasu. Allah yang menciptakan tubuh manusia dan Allah yang lebih tahu software dan hardware-nya. Nah, itu. Halalan, tapi tidak cukup halalan, tapi juga thayyibah. Thayyibah ini yang enak. Thayyibah ini artinya apa? Sifatun muakkadatun. Sifat yang menguatkan, sifat yang menjadi penguat dari halala. Nah, di sini tafsirnya thayyibah itu apa? Mustalazzan, yaitu yang dianggap enak. Yang dianggap enak. Jadi tidak cukup halal tapi juga yang dianggap enak. Maka dari itu pendapat Syafi'iyah, makanan yang tidak dianggap enak, dalam kata lain itu yang dianggap menjijikkan, itu diharamkan. Jadi dalilnya itu tidak thayyib. Dalilnya itu. Kalau Nabi sendiri kan nggak bilang seperti itu. Tetapi ya logika manusia, ya siapa yang mau juga makan yang tidak enak gitu. Karena menjadikan relatif juga akhirnya. Agama kan tidak bisa dijadikan sebagai standarisasi pribadi. Agama sifat universal. Maka tidak bisa klaim sepihak. Otomatis menjijikkan itu subjektif. Jadi menurut orang lain tidak. Na'udzubillah ya, di YouTube saya lihat sering itu. Bukan sering ya, pernah waktu pertama kali corona muncul, orang-orang Cina itu makan apa? Anak tikus itu masih hidup dimakan. Iya.
Saya lihat sendiri dimakan. Tuh. Terus makan apa lagi itu? Kelelawar. Ya itu coba. Ya menjijikan kan? Kalau dia nggak menjijikan gimana? Apa halal? Kan repot. Nah, itu. Jadi klaim menjijikan itu juga menjadi subjektivitas orang yang memakan, sehingga tidak ditaruh standar menjijikan pun orang nggak akan mau makan. Sehingga kata-kata thayyibah di sini itu ditafsirkan dalam Imam Asyuti di sini adalah mustalazan yang dianggap enak. Jadi makanlah makanan yang halal yang enak. Tetapi orang menafsirkan banyak hal. Halal itu penting, tapi thayyiban itu juga standar utama kesehatan. Standar utama ya, tidak hanya halal saja. Standar utama halal. Standar utama dalam hal kekuatan halal itu adalah thayyibah. Contohnya gimana contoh thayyibah? Gini. Boleh jadi daging itu halal, tapi tidak thayyib bagi orang yang menderita darah tinggi. Gula ya, duren itu menyehatkan, banyak gizinya itu, coba lihat itu. Duren itu banyak gizinya. Daging ya, terus kemudian kikil itu banyak gizinya itu. Bebek yang katanya kolesterol. Loh, orang kalau punya penyakit tipes ya, trombositnya rendah itu disuruh makan bebek. Terus kemudian makan makanan yang berlemak itu. Ya enggak berlemak total ya, artinya yang punya kadar orang langsung makan biasa langsung sakit asam urat itu ya itu disuruh makan. Nah, maka thayyib ini relatif juga akhirnya. Nah, kadang-kadang kita itu hanya hal tapi enggak thayyib. Nah, tapi kalau insya Allah semuanya thayyib, saya yakin. Kaifalat maujud, maafi. Fi Qur'an ya faqat terjemah. Wala saibati wala hami wala wasila. Ya, fi terjemah. Yes. Jadi thayyib itu tafsirnya seperti itu. Sama, nasi itu kan menyehatkan. Banyak karbohidratnya, dibutuhkan tubuh. Tetapi bagi orang-orang yang sudah banyak diabetes itu enggak thayyib dia. Nah, kita ini harus memperhatikan halalan thayyibah. Bisa menjadi thayyib kalau kita bisa mengukur kebutuhan tubuh kita. Itu ya. Wis ya, itu jadi halalan thayyibah. Makanan yang halal thayyib. Termasuk makan itu enggak thayyib ketika apa? Ketika berlebihan. Enggak thayyib lagi. Makan sate 5 kilo enggak thayyib. Enggak enak sudah. Itu. Maka dari itu untuk bisa kita mendapatkan manfaat dari makanan kita harus halal dan thayyib. Gitu. Thayyib ya. Wala tattabi'u. Nah itu, ingat tidak cukup halal tapi ada thayyibah. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, sifat itu tidak bisa dilepaskan dari yang disifati. Rajulun soleh. Jadi rajulun sama soleh ini jadi satu. Bukan rajulun itu soleh sendiri, bukan. Rajulun soleh berarti laki-laki yang soleh satu orang gitu. Paham ya? Rajulun hafizul Quran. Ya laki-laki yang hafal Quran. Ini jadi satu melekat. Maka hal yang thayyibah itu melekat jadi satu. Maka kalau ada orang itu makan kok membahayakan tubuhnya berarti dia itu enggak thayyib meskipun halal. Jadi thayyib ini bukan sesuatu yang terpisah dari halal, jadi menjadi satu. Jadi Allah menyuruh kita itu makan yang halal dan thayyib. Ingat, banyak orang lupa thayyib tapi hanya halal saja. Jadi dia makan terus sakit. Gitu. Allah tidak pernah menciptakan makanan kecuali ada manfaatnya. Jadi kalau dia itu makan makanan kok membahayakan tubuh, itu dua kemungkinan, tidak halal, otomatis enggak thayyib dan tidak thayyib, tidak halal tidak thayyib. Kenapa enggak thayyib? Berlebihan. Kenapa enggak thayyib? Tidak, dia sudah tidak menerima tubuhnya untuk diterima makanan itu. Kayak penyakit, misalkan orang kalau penyakit kolesterol misalkan ya, seumpama tidak boleh makan durian seumpama ini ya. Maka durian tidak thayyib lagi bagi dia. Ketika kolesterolnya tinggi. Ada orang punya darah tinggi ya, dia makan cumi-cumi langsung sekilo suami istri, langsung meninggal. Satunya besoknya, sekarang suaminya besok istrinya. Sekilo.
Nggak banyak sekilo, sedikit kan. Tuh. Karena dia punya asam urat, mati dia. Nah, itu ya. Kalian bersyukur ini cara makan cumi-cumi kan. Kalau kalian insya Allah saya yakin kalian semua ini toyib semua hal dan toyib yang ada ini. Masih makomnya itu soalnya. Ya nanti kalau sudah usia 40, 50, nah, toyib itu sudah ada klasifikasinya. Ya, ingat halalan toyibah itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan. Di sini tafsirnya turuk. Turuk itu apa? Jalan. Tapi ulama mengatakan, ada yang mengatakan a'mal. Apa itu a'mal? Perbuatan. Ibnu Abbas menafsirkan itu. Lalu kemudian ada juga yang menafsirkan khutuwat itu taat, ta'atus syaiton. Jangan mengikuti ketaatan setan. Karena setan itu menyuruh kita hal yang enggak bagus. Apa perintah setan kepada kita? Bisikan setan itu apa? Indikasi setan itu. Pokoknya kalau kita contohnya ya, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah itu, ya kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin innama ya'murukum ila akhirih. Jadi setan itu di ayat itu 3, nyuruh kejelekan, fahsya kemungkaran dan sok tahu dalam urusan Allah. Sok tahu itu enggak ngerti ngomong ngerti, hati-hati. Mengatakan saya enggak ngerti itu bagian daripada ilmu yang Malik mengatakan. Jadi kita enggak tahu segalanya, enggak apa-apa yang enggak tahu daripada sok tahu. Kalau kita salah kita klarifikasi, manusiawi. Siapapun yang sering ngaji Quran pasti akan dia mengalami salah atau lupa. Pasti kalau dia sering, enggak mungkin enggak. Kalau dia sering ceramah boleh jadi pernah dia keliru dalam ceramahnya. Biasa itu. Iya apa tidak? Supaya kita enggak sombong, supaya kita itu enggak ceramah kok enggak. Kalau ngawur enggak boleh tetap ya. Kalau salah 1 2 manusiawi gimana? Namanya orang bisa lupa. Klarifikasi. Selevel Imam Syafi'i gimana ngomong beliau? Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis yang saya nukil itu sahih, itu mazhabku. Kalau enggak sahih ya tidak. Berarti kalau kalian tahu enggak sahih ya silakan tidak diambil, kan begitu. Imam Malik ditawari sama pemimpin waktu itu. Imam Malik, gimana kalau mazhabmu saya jadikan mazhab resmi negara? Beliau ngomong apa? Enggak mau. Jangan jadikan mazhab resmi. Kenapa? Ana basyarun usibu akhti. Saya manusia bisa salah bisa benar. Yang Malik itu, Rek. Hanya muridnya aja yang murid-muridnya enggak berpendidik enggak serius ngajinya itu yang kalau enggak ikut mazhab Imam Malik enggak benar. Itu ada gitu itu. Masing-masing pengikut itu ada klaim seperti itu. Oke, paham? Saibah? Unta betina. Kalau terjemahnya kayaknya kurang pas. Ya sawaib itu ya. Diterjemah cuma saibah gitu. Saibah itu enggak jelas ya. Kalau saibah betina ya, yang lebih tepat saibah itu ya tadi itu apa? Binatang yang berkaki 4 itu. Iya, unta betina ya enggak apa-apa ya tapi. Saibah di situ. Saibah itu unta betina. Ya, tapi mungkin kalau dalam konteks ini sawaib ini bukan unta betina ya. Ya, tapi kita nggak bisa pastikan, tapi kira-kira lah itu. Itu juga kalimat nggak populer, nggak digunakan, jarang digunakan. Jadi kalau dia terjemahnya mengatakan unta betina, kita harus tafsirnya dulu. Apakah betul unta betina? Ya, kita yang kita kaji lain waktu dalam masalah saibah surat Al-An'am insyaallah. Ya, nanti insyaallah pas itu. Jadi enggak. Sudah, kita lagi kepada apa? Kita itu bisa salah, jadi jangan sok tahu. Itu setan itu yang wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu ngomong atas nama Allah, kamu yang enggak ngerti. Ngasih fatwa palsu. Banyak itu. Banyak. Nah, maka kita enggak usah tahu. Ya. Jadi para imam-imam yang alim-alim itu tidak pernah mengklaim dirinya yang terbaik, tidak pernah. Biasa aja. Tuh. Ya, yang murid-muridnya ini yang fanatik ini yang berlebihan, mengagungkan gurunya gitu. Ya. Orang yang senang mazhab Syafi'i, saya lihat ada seorang alim juga, orang Syafi'i, beliau pokoknya kita ini enggak apa-apa belajar mazhab yang lain, cuma jangan dilakoni, hanya pengetahuan saja. Yang penting pokoknya Syafi'i gitu. Ini juga ada tak? Pokoknya kita Syafi'i. Belajar mazhab Maliki enggak apa-apa, belajar tok jangan dilakoni, ya kan gitu. Nah, yes, kita ikuti. Jadi setan itu 3 apa?
nyuruh kejelekan, kemungkaran. Fahsya itu kekejian, hal-hal yang wallahu a'lam bishawab ya, menurut saya su itu berhubungan dengan kejelekan diri pribadi, kalau fahsya itu banyak dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab ini insyaallah. Fahsya itu penyebaran kepada yang efeknya kepada orang lain. Kalau su sendiri-sendiri. Kalau antakulu tadi itu ya. Apalagi setan itu? Khutwatus syaitan apa? Khutwatus syaitan apa? Khutwatus syaitan itu wujudnya apa dalam Al-Qur'an? Yang lain selain itu apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa suddakum 'an dzikrillah. Jadi setan itu senang kita kalau berantem. Jadi kalau orang berantem sedang kena setan itu. Bainakumul adawa wal baghdha. Tidak hanya permusuhan tapi baghdha apa? Saling membenci itu setan itu. Buktikan aja kalau kalian sering zikir sama Allah, khusyuk dekat ya, merasa Allah itu. Itu biasa aja dihina orang ya, dia ilmunya segitu kita maafkan selesai. Tapi kalau hati kita suka bagus, tersinggung berat itu. Baghdha itu benci. Ada permusuhan. Nah, di hatimu mungkin enggak musuh tapi hatimu benci kan? Baghdha. Nah, lewat apa? Lewat film maisir, perjudian, wal khamr, dan menghalang kita dari zikir kepada Allah. Yes, apalagi setan menyuruh kita selain itu? Apa? Setan menyuruh kita apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kefakiran. Jadi kalau mau sedekah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tapi ulama ini ada dua perspektif kan ya. Sedekah itu ada dua perspektif. Perspektif dipaksa, semuanya dua kan, ada perspektif ditahan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu waktu itu mau sedekah kepada Rasulullah seluruh hartanya. Ini Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu. Nanti cari. Beliau Rasulullah bilang, jangan semuanya kamu sedekahkan. Amsik 'alaika ba'dha malik. Tahan sebagian hartamu. Fa huwa khairun laka, itu bagus untuk dirimu. Tapi Rasul sendiri tidak menolak seluruh sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Loh itu. Jadi Rasul juga tahu sendiri. Jadi artinya orang itu macam-macam. Yang enggak boleh itu enggak belas. Atau jarang. Atau jarang, Rek. Kita harus sering, enggak apa. Sedikit aja kita. Artinya sesuai kemampuan aja. Jangan dipaksakan juga. Nanti kalau dipaksakan juga khawatir Allah enggak turunkan jalan keluar waktu dia susah, dia menyesal, ini yang jadi bahaya. Kalau dia tahan sabar enggak masalah. Pasti Allah turunkan, cuma kan sabar enggaknya ini kita. Wes ya, jadi itu setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kalau di sini tafsirnya apa? Tazyinahu, apa tazyinahu itu? Hiasan-hiasan setan. Itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian semuanya adalah musuh yang nyata. Nih, sekarang kita ke makna umum ya. Sesungguhnya ayat ini turun kepada orang-orang yang mengharamkan sawaib. Sawaib itu wallahu a'lam bishawab ya, penafsiran kalau terjemahnya sawaib betina di terjemah Al-Qur'an itu kalau di konteks ini enggak cocok ya. Kurang pas ya, Bang. Jadi saib itu ya seperti al-an'am itu, binatang yang berkaki 4. Ini lebih cocok. Wa nahwiyah dan seperti itu, mirip-mirip itu. Ini lebih cocok daripada terjemahan dan konteks yang digunakan. Nah, di sini turun dalam Bani Tsaqif dan Bani Khuza'ah dan Bani Mudlij itu. Perhatikan ya, ingat-ingat baik-baik. Makanan halal itu sangat menentukan kualitas rohani seseorang. Itu kata kunci pertama. Pondasi di situ. Kalian wiridan sehari 1000 sholawat. Ngaji Quran setiap hari hatam 30 juz. 5 kali sehari misalkan. Setiap habis sholat hatam 30 juz. Bukan juz 30 ya. Misalkan. Tapi makanannya itu tidak halal. Oh, itu sudah menolak seluruh kebaikan. Nggak bisa. Itu asas. Kullah min nabata min halal fal naru aula bihi. Jelas itu. Kalau ada anak ya, kok susah dinasihati, banyak sebab. Salah satunya dia orang tuanya dikasih makanan tidak halal. Oh, itu dikasih doa sama datang ke 1000 kiai sama aja. Makanan halal
harus masuk, hal haram di stop, baru bisa masuk nasihat. Kalau orang itu makanannya haram dinasihati, mendal. Kebaikan semuanya mendal. Itu nomor satu, itu halal gitu. Kalau nggak halal udah nggak usah berharap yang aneh-aneh lah. Berharap gak disiksa di dunia udah bersyukur. Disiksa di akhirat ya pasti. Ya, beliau ini dalam Imam Al-Qurtubi, beliau menukil pendapatnya Sahal bin Abdullah. Beliau mengatakan apa? Orang itu bisa selamat dengan 3 sebab. Selamatnya orang itu 3 menurut beliau ini ya. Ya banyak, cuma ini menurut beliau kuncinya lah ya. Makan halal, ya, melakukan yang fardu, dan mengikuti Rasulullah. Ya pasti lengkap ini. Aklul halal, lalu apa? Adaul faraid, yang fardu dilakukan semuanya, wal iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis 3 hal ini yang mesti selamat. Ikut Nabi kan ya sunnah-sunnahnya. Ya, umum kan? Faraid itu jelas. Halal ini nomor 1, aklul halal. Ingat jangan sampai enggak halal. Terus kalau enggak halal sudah enggak usah berharap macam-macam. Ya. Lalu kemudian ada ulama yang mengatakan sesungguhnya orang itu ilmunya bisa sempurna kalau melakukan 5 hal ini. Kalau dalam dirinya ada 5 hal. 5 hal ini ada 5 hal, maka ilmunya sempurna. Khamsu khisalin biha tamamul ilm. 5 perkara ini akan sempurna ilmu seseorang. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah, jadi kalau kalian belum merasakan 5 hal, jangan boyong lagi. Wah kayak PR. Ya, betul, saya ngomong betul. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Harus mengenal Allah. Ya apa ma'rifatullah itu? Nah, nanti kita kajian. Kalau mau mendalam nanti dalam kitab Risalatul Syariah itu ada. Saya juga punya tulisan kriteria orang yang ma'rifat, perspektif Ibnu Athaillah Sakandari. Sudah saya punya bukunya. Punya artikelnya. Saya baca seluruh hikam dan saya klasifikasi ciri-ciri orang ma'rifat itu apa ciri-cirinya. Sedangkan definisinya itu banyak dalam kitab Risalatul Syariah. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita kajian khusus ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah. Bagaimana definisinya, dari mulai hukumnya, dari mulai caranya, kita kupas tuntas insyaallah. Ciri-cirinya. Jadi kalau kalian sudah ada ciri, insyaallah ma'rifat itu. Kan penting tuh gini nih kan? Penting, enggak sekedar ma'rifat. Kita harus tahu ciri-ciri ma'rifat itu kayak gimana. Itu. Kenapa itu ma'rifat? Harus tahu. Yang kedua, apa? Ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Kebenaran itu apa? Mengetahui agama, mengetahui hukum-hukum. Ya, habis ini selesai insyaallah. 5 menit insyaallah selesai maksimal. Wa ikhlasul amalillah. Ikhlas amal karena Allah. Saya tidak bisa lupa dengan hadis ini. Sejak saya tahu, sejak saya baca, waktu saya di kuliah sampai sekarang, alhamdulillah saya masih ingat. Dan tidak pernah saya mutolaah. Allah ingatkan. Apa itu? Man akhlaso lillahi. Terserah ini hadis doif atau ini kalam hikmah, terserah. Ini dalam kitab Risalatul Syariah ada. Tapi ini ada yang mengatakan ini kalau ulama, ada yang mengatakan ini hadis. Saya pernah membaca juga. Meskipun enggak sahih saumpama enggak sahih. Ini betul. Ini, barang siapa yang makan, maka dia akan kenyang. Itu enggak, hadisnya palsu enggak apa-apa. Yang penting kan matanya betul gitu, paham maksudnya? Barang siapa yang tidur kurang tidurnya, maka akan terganggu kesehatannya. Misalkan hadis ya. Man naqasa an naumin naqasat sihhatuhu misalkan. Hadis palsu. Enggak apa-apa palsu, kenyataannya betul kok gitu palsu. Wah, maksudnya. Barang siapa man nama an majlisil ilmi qalla ilmuhu. Misalkan barang siapa yang tidur waktu belajar ilmunya sedikit. Ya betul lah itu, memang gitu kok. Ya meskipun hadisnya palsu, tapi matanya betul, jadi enggak ada masalah loh ini. Tapi kalau yang saya sampaikan ini saya pernah baca itu sebuah hadis, saya juga pernah baca itu kalau buka ulama antara dua inilah. Saya tidak ngecek kualitasnya, tapi itu bisa dibuktikan saja. Kalau hal begini itu betul nggak ada masalah selama tidak menyimpang dari kaidah usul
Apa? Man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Siapa yang ikhlas kepada Allah 40 hari, ya. Naba'at al-hikmatu, ini bil makna saya sampaikan. Naba'at al-hikmatu min lisanihi alladzi yanbu'u min qalbihi. Dia itu akan dikasih Allah hikmah dari lisannya yang bersumber dari hatinya. 40 hari ikhlas kepada Allah, Allah akan munculkan kalimat-kalimat hikmah lewat lisan kita yang bersumber dari hati kita. 40 hari, coba cek. Ikhlas, apapun yang kita ikhlas. Salat ikhlas kepada Allah. Ngaji ikhlas, apapun ikhlas. Kita nyapa orang ikhlas. Kita bantu orang ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Macam-macam ya. Misalkan kita bantu, Zulfan kita bantu, kita pijeti Zulfan. Kita pijeti ya. Pokoknya kita ajak makan, ya makan sate gulai supaya meningkat trombositnya. Halang untuk itu toiban. Bisa kita makan ya. Lah kok dia itu tiba-tiba di tengah perjalanan dia itu malah itu kan sepedanya Zulfan misalkan ya. Kita traktir, pokoknya macam-macam lah. Kita pijeti, kita traktir, ATM-nya kita isi. Lengkap itu. Lah kok tiba-tiba dia itu pergi meninggalkan kita tanpa permisi, pamit. Nah, kita bisa ngapain saya bantu dia itu nggak tahu diri, saya nggak ditunggu sepeda motornya, misalkan saya ditinggal sendirian, misalkan. Nah itu nggak ikhlas karena dia menyesal. Ikhlas itu nggak ada penyesalan ciri-cirinya. Sholat duha, minta Allah rezeki, ya Allah rezeki. Sudah setahun, ngapain duha sudah tahun nggak ada rezeki banyak, itu nggak ikhlas berarti. Jenguk orang sakit. Kita sakit gak dijenguk, ngapain saya jenguk dulu? Nah, itu gak ikhlas berarti. Nah, itu ikhlas itu tidak ada penyesalan. Ikhlas itu tidak ada penyesalan. Ciri-ciri yang utama menurut saya. Adapun kita doa, kita baca waqiah, ya Allah saya minta rezeki. Itu ikhlas itu, minta sama Allah. Nah, kalau gak sama Allah, minta sama siapa coba? Ayo. Kalau gak minta sama Allah, minta sama siapa? Dan Rasul yang mengasih tahu kepada kita. Contohnya, kalian semuanya tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali sebelum memberikan harta yang kalian cintai. Ini kan petunjuk, berarti kalau kita mau mendapatkan kebaikan, kita harus sedekah yang kita senangi. Terus kita sedekah kita senangi, gak ikhlas. Yang ngasih tahu Allah kok kita gak ikhlas gimana? Itu kan petunjuk dari Allah, masa kita enggak saya gak mau begini, Allah itu, masa gitu coba? Ikhlas itu bukan berarti kita gak minta sama Allah, kita minta sama Allah. Nah kalau gak sama Allah itu minta sama siapa? Ud'uni, perintah sama Allah. Ad'uka kama amartani. Ya Allah saya minta kepadamu doa sebagaimana kau perintah kepada saya. Gitu. Kalau kita gak bisa sama Allah, siapa? Ini harus dijaga ini. Jangan kemudian ada orang di sini cerita sama saya. Dia ini punya banyak masalah. Mau tahajud minta sama Allah gak jadi. Kenapa gak jadi? Karena dia mendengar ceramah itu gak ikhlas. Karena ada maunya sama Allah loh. Kalau kita gak mau sama Allah, mau sama siapa? Coba. No, kita itu nggak punya harapan sama Allah, harapan sama siapa kita minta itu? Hanya Allah satu-satunya yang kita inginkan, yang saya kita harapkan. Rasulullah aja doanya banyak coba. Kitab Al-Azkar, An-Nawawi itu isinya apa? Doa tok itu sama ini. Doanya Allah Rasulullah kepada Allah isinya macam-macam. Bahkan kata Rasulullah, mintalah kepada Allah meskipun tahlisan dalammu itu putus. Loh, sampai segitu, Rek. Nah, kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Doa itu kan isinya permohonan, permintaan. Meskipun definisinya macam-macam. Definisinya juga ada yang mengatakan bukan permintaan tapi i'lanul ubudiyah, i'lan pengumuman kalau kita itu butuh kepada Allah. Tapi kesimpulannya ya kita baca waqiah, kita minta kaya. Ya bagus itu. Rasulullah itu bilang apa dalam hadisnya? Alimu nisa'akum suratal waqiah fa innaha suratul ghina. Jelas. Ada sahabat punya hutang, baca doa ini Allahumma inna hazan itu yang kita baca relatif itu. Kenapa kamu kok di masjid aja terus? Ya banyak utang ya Rasulullah. Ya baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min hazan wa a'udzubika min al-kasal ila akhirih. Jadi dia itu ketika mohon ada maunya sama Allah gitu. Paham maksudnya? Wes, itu penting ya. Jadi bukan berarti ikhlas itu enggak minta sama Allah apa-apa, enggak, minta sama Allah. Cuma kalau kita habis minta kok enggak langsung dikasih sama Allah, kita menyesal itu berarti enggak ikhlas karena Allah. Berarti itu karena permohonan murni itu. Tidak wujud dari ubudiyah kita. Jadi kita jadikan doa sebagai wasilah pemenuhan kebutuhan kita. Itu juga nggak boleh. Mestinya sebaliknya. Doa itu ghoyah, bukan wasilah. Doa itu apa? Ghoyah. Apa ghoyah itu? Tujuan.
Tujuan kita punya banyak kebutuhan supaya kita berdoa. Saya nggak mau ini ada yang ngantuk ini sedikit. Ini penting sekali. Supaya nggak salah paham. Untuk ini aja, habis ini ngantuk lagi nggak apa-apa. Habis ini ngantuk lagi nggak apa-apa ya. Perhatikan, ingat-ingat kalanya. Ad-du'a'u itu ghoyah, tujuan. Dan bukan wasilah. Tidak wasilah. Wasilah itu apa? Bedanya apa wasilah sama ghoyah? Tujuan itu, jadi kita punya banyak masalah itu supaya kita doa sama Allah. Ya Allah, saya ini lemah, nggak bisa apa-apa. Ya Allah, Engkau yang bisa menghasilkan dan Engkau yang bisa menuntaskan segala permasalahan saya, ya Allah. Itu ghoyah sudah situ. Tapi kalau wasilah itu gimana kalau wasilah? Saya mau, misalkan ya kepingin punya rumah, misalkan. Caranya gimana? Doa. Maka doa jadikan wasilah. Berarti kalau sudah punya rumah dia nggak berdoa, ini masalah itu. Tapi kalau doa itu sebagai ghoyah, apapun jadi kita berdoa kepada Allah. Beda apa tidak itu? Beda. Doa itu ghoyah, tujuan utama. Dan dia bukan wasilah. Minta apa sama doa sama Allah? Ya, bisa dipahami kita ini, Rek. Ya, doa itu ghoyah, tujuan. Jadi kalau kita duha minta sama Allah yang banyak bagus. Kok sampai nggak dapat rezeki? Ya, 2 tahun kita kepin kaya raya, nggak kaya, kita kemudian terputus, terus nggak duha saya, buktinya nggak kaya. Oh, berarti dia itu menjadikan duha sebagai wasilah kekayaan dia. Mestinya nggak begitu mestinya. Mestinya dia ini tetap duha apapun yang terjadi. Nah, karena duha itu jaminan Allah. Kan sebenarnya gini, Rek, perhatikan ini, ingat baik-baik ya. Duha itu saya sudah ngecek, duha kan populer. Allahumma inna duha'uka itu semuanya ada baca doa itu. Hampir seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin ya yang habis duha itu baca doa itu. Itu bukan hadis itu. Tapi ya dibaca, saya juga baca itu. Artinya apa? Itu bukan paduan dari Nabi, tapi kan enggak masalah. Maka dalam kitab Khulasa itu Madad itu kan tambahi banyak lagi doa duha itu. Ada tambahan lagi itu. Lah duha itu kan janjinya Allah begini, janjinya Allah. Ya abdi, sholli 4 raka'atin fin nahari akfika akhirahu. Wahai hambaku, salatlah kamu di siang hari 4 rakaat, aku jamin sampai siang selesai. Jadi kalau orang itu duha, jaminan Allah hidupnya dijamin Allah hidupnya selesai. Nah, tapi ulama-ulama akhirnya menafsirkan rezekinya tidak akan terputus. Yang ada bagus tuh, kita minta sama Allah. Cuma jadikan jenis wasilah. Doa itu sebagai ghoyah. Kalau dalam Ibnu Athaillah begini. Ya kita itu enggak murni pahala ya. Kita itu enggak murni pahala, tapi minta pahala itu enggak dosa gitu. Buktinya apa? Minta pahala dosa. Dalam Al-Qur'an puluhan kali insyaallah puluhan kali dalam surah 19 itu. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah. Berarti itu Nabi itu, Rek. Saya berdakwah tidak minta kamu upah. Enggak butuh upahmu. Pak, upahku Allah. Loh coba. In ajriya illa 'ala Allah, upahku Allah. Kan harapan itu. Meskipun harapan itu sudah sunatullah lah. Jadi tidak ada masalah kita Allah. Yang penting kita enggak sama manusia. Jadi tidak ada masalah. Tetapi ada tetapinya, Rek. Perhatikan ya, ini memang agak repot ini ya, bukan repot ya. Kalau enggak pengalaman enggak bisa. Dihayati baru nanti masuk. Paling enggak informasi daripada enggak ada yang dipikirkan, kan benar dipikirkan. Kata Ibnu Athaillah, kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana kamu ini meminta kepada Allah upah sedangkan perbuatanmu itu dari Allah yang ngasih. Kan kamu pekerjaan itu. Gini, paham? Bagaimana kamu itu minta kepada Allah upah sedangkan Allah yang membuat kamu bisa melakukan seperti itu. Contohnya begini, contohnya kita tahajud. Ya Allah, saya minta pahala tahajud saya misalkan. Loh, kamu itu gimana minta pahala tahajud sedangkan kamu bisa tahajud itu ke Allah yang mentakdirkan gitu. Maksudnya. Baca Quran. Saya minta pahala baca Quran. Ya Allah, gimana kamu minta pahala baca Quran sedangkan kamu bisa baca Quran, mulutmu bisa bergerak, hatimu bisa nyaman, tenang, kamu bisa kuat duduk, bisa gini-gini, ya, bisa bersuara, bisa menikmati. Itu siapa yang memberikan taufik kalau enggak Allah? Oh, bagaimana kamu bisa minta pahala kepada Allah gitu. Ini tasawufnya begitu. Jadi ketika kita itu minta sama Allah Quran, ya, baca Quran minta sama Allah, itu yang murni kita sebagai hamba butuh kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali hanya dari Allah. Paham tak kira? Dari situ pikir sendiri, menggabungkan dua informasi ini bagaimana itu gabungan sendiri. Itu harus pakai pengalaman itu, Rek. Kalau nggak bangun nggak bisa.
Tapi bukan berarti nggak ikhlas. Paham ya? Kita punya masalah, minta sama Allah, bagus. Tapi jangan murni dunia. Gitu. Contohnya puasa 40 hari 40 malam ya. Nggak pakai makan yang ada ruhnya misalkan, mutih misalkan. Kita supaya punya mobil. Kalau hanya murni mobil tok, ini saran saya jangan. Tapi ya boleh. Tapi ya jangan. Boleh tapi jangan. Minta ridho sama Allah dulu. Yang pertama, ya Allah saya minta ridhomu dalam puasa saya. Dan saya sampaikan kepadamu ya Allah, kesungguhan saya mohon kepadamu, saya minta mobil, saya butuh mobil ya Allah. Itu. Jangan sampai lupa itu. Ini saran saya. Boleh. Karena apa? Dikhawatirkan. Kenapa saya tidak menganjurkan? Karena dikhawatirkan kalau sudah puasa tempat hari nggak ada mobil, itu khawatir kecewa dan menyesal. Karena fungsinya hanya mobil tok itu. Ini saran saya. Bukan berarti, tapi harus dipuasai memang. Kalau punya hajat dipuasai. Tapi ingat-ingat firman Allah ini, "Man kana yuridu hartsad dunya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati min nasib." Ada juga illan nar, macam-macam itu. "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Wa man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harsi." Kalau hanya dunia tok dikasih. Puasa tapi dunia benar dikasih. Orang puasa kesaktian itu loh. Sakti kan dia kan? Karena dia hanya maunya dunia aja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti dicek lagi lah itu ayat-ayatnya. Ya, nanti Zulman bagian klarifikasi. Surat At-Taubah insyaallah itu ada. Nu'tihi minha, mau dunia dikasih dunia. Nah, sekarang ikhlas itu ingat ini penting juga, tapi nggak apa-apa agak ngantuk-ngantuk ini. Ikhlas itu banyak yang mengatakan ini saya berbeda dengan yang lainnya, tidak beda banyak. Ikhlas itu banyak mengatakan ini kurang 5 menit lagi ya berarti ya. Kurang 5 menit lagi berarti ini. Tadi kan kalau 5 menit sudah. Tapi ini saya tertarik bahas ini, perhatikan ya, ingat-ingat ini. Kalau kita lihat di YouTube, dia ceramah-ceramah itu. Ikhlas itu jangan jangan mengingat-ingat kebaikan, wis lupakan itu. Iya apa tidak? Itu nanti nggak ikhlas garanya. Nggak ikhlas. Dan itu amal baik nggak usah diingat-ingat, meskipun ikhlas nggak usah diingat-ingat. Kalau saya kok berbeda saya. Justru kalau kita punya banyak amal baik, ingat-ingat, kalau perlu dicatat. Karena apa, Rek? Amal soleh kita itu bisa menjadikan sebuah harapan kepada kita untuk menyelesaikan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Dan kesulitan yang zahir dan yang batin. Dalilnya apa? Hadis Sahih Bukhari. Ada 3 orang di gua. Itu selangar itu batu besar tiba-tiba bergerak gitu. Bisa bergerak sendiri itu. Ya Allah, saya pernah begini ya Allah. Orang tua saya berbakti, saya macam-macam kan? Lah, paham lah itu. Saya nunggu orang tua saya minum, keluarga saya nangis semuanya nggak saya hiraukan. Karena saya telat ibu saya. Dan itu pun ibu saya apa? Saya tidak bangunkan, saya tunggu sampai ibu saya bangun sendiri baru saya kasih minum susunya. Yang kedua, ya mau zina nggak jadi kan? Padahal sudah perjuangan berat kan? Sudah tinggal zinanya tok, dia ingat Allah. Ternyata batunya buka nggak banyak. Itu artinya apa? Kalau kita mau berdoa kepada Allah ya, minta sama Allah hajat, kok belum terkabul seumpama. Itu jangan putus asa, bukan doanya nggak mujarab, nggak mustajab, kurang banyak dosisnya. Sudah baca sholawat, katanya sholawat itu kan mendatangkan rahmat Allah, urusan mudah, kok belum mudah, tambahi kurang banyak. Dalilnya apa? Orang 3 di gua itu, amalnya masih kurang kuat untuk membuka batu. Ya Allah, ibu saya bakti saya, ibu saya kalau engkau terima ya Allah, bukakan batu, buka. Tapi masih belum bisa. Nah, artinya amalnya kurang gitu. Waqiah 1 kok dompet masih tipis, tambah waqiah 2 kali. Kurang tebel 3 kali. Mau yang tebel sekali 7 kali. Mau tak terbatas sampai karungan 40 kali baca. Saya ingat, saya lihat cerita di Google saya itu. Saya mau browsing coba waqiah itu gimana pengalaman orang-orang ya. Dia itu nggak punya pekerjaan, dia itu dapat ijazah dari gurunya apa gimana, saya nggak tahu apa ijazah apa enggak.
Dia ini baca Waqiah 40 kali sehari. Rencananya dia itu mau 40 hari. Ternyata dapat 10 hari atau dapat 20 hari itu dia itu nggak kuat, sakit atau gimana. Dapat 10 hari dapat 10 hari itu dia langsung dapat pekerjaan, gajinya 10 juta. Dan dia ngomong gini, komentarnya menarik. Lah ya, saya ini 40 hari belum tuntas, saya baca 40 kali, belum tuntas 40 hari sudah 10 juta gaji saya. Bagaimana kalau saya tuntas 40 hari 40 lagi? Itu komentarnya. Itu yang bagus itu komentar itu. Wah, maksudnya ada. Lah ini 40 hari belum 40 kali belum 40 hari sudah 10 juta gaji saya. Bagaimana kalau saya sudah 40 hari? Wah, ini gitu. Itu sentuh. Maka batu itu belum bisa kuat untuk membuka doa satu orang ini belum kuat untuk membuka. Jadi perlu doa yang kedua, amal baik yang kedua, amal baik yang ketiga, bos yang bukan menggandakan ya, yang mengelola uang anak buahnya kemudian datang berapa tahun dikasih semuanya, modal dan labanya itu kan nggak, kalau nggak usah nggak bisa itu. Akhirnya baru kebuka kuat. Jadi kalau amal soleh itu diingat-ingat, ditulis. Ya Allah, saya sudah ngaji tasmek 2 tahun berturut-turut tanpa putus, tanpa henti saya ngaji Quran, tanpa salah tajwidnya, terjemah hafal semuanya. Kalau engkau ridho ya Allah, kirimkan saya istri yang sangat cantik sekali, solihah. Gitu rek. Jika engkau ridho, kasih saya istri yang solihah. Gitu. Saya yakin 99% dapat itu. Tapi kalau saya eman ngaji kita hanya ditukar dengan itu, tapi jangan ditukar dulu, itu kan poin kita ya. Jadi ya doa biasa aja, ya Allah saya sesuai gitu aja. Kalau poin-poin begini kan poin yang mahal ya, gunakan ketika nazar, ketika ruh kita mau keluar itu gunakan waktu-waktu yang sangat genting itu, jangan yang kecil-kecil begitu. Kalau istri yang soleh kan sudah tahu tipsnya, gampang, tinggal niat kemarin dirubah sama Robana 2 itu dapat. Ya, tambahin paling cantik sekampung, nggak apa-apa, coba itu. Coba tes. Bisa. Iya. Cantik ya, itu kan harus ya. Solehah itu nggak ada taruh nawar. Itu. Ini ada orang doa sama Allah itu begini. Ada orang doa sama Allah begini. Ya Allah, saya minta gaji 10 juta gitu. Dia minta Allah itu. Waktu itu gajinya paling ya 2 juta, 3 juta gitulah ya, pas-pasan. Gaji 10 juta itu sudah banyak di mata dia itu. Ya Allah, saya minta gaji 10 juta. Dia ini mau ngetes doa. Artinya kalau saya perinci doa itu gimana efeknya? Ternyata betul Allah kasih itu. Lebih dari 10 juta gajinya itu. Subhanallah, ternyata gaji 10 juta itu enggak sulit bagi Allah untuk mewujudkan. Lalu tambah lagi, Allah saya minta gaji 50 juta gitu. Itu deh. Tapi niatnya harus bagus loh ya, tidak untuk nemu harta loh ya. Tidak boleh jama' amalau wa addadah. Enggak boleh niat yang ngomong, enggak boleh. Harus kenapa 50 juta ini kenapa gitu, harus ada jawabannya. Gitu. Paham maksudnya ya? Nah, 50 juta untuk bisa beli situ ya. Itu. Jadi amal soleh itu ya diingat-ingat. Jadikan dia wasilah untuk kebaikan kita. Paham ya? Enggak apa-apa, itu dalilnya Sahih Bukhari itu. Ya Allah, jika Engkau menerima ibadahku ya Allah, saya puasa ini ya Allah, berikan saya kemudahan dalam ujian saya besok, dalam saya mau tes PNS, saya mau tes kerja, itu bisa. Paling enggak hari itu aja kalau tahajud ya Allah, saya tahajud kepadamu ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan saya hati yang ridho ikhlas, berikan tata itu harus itu dulu. Itu jangan sampai lupa. Apapun permintaan dunia kita, ini saran saya ya, permintaan dunia kita apapun bentuk yang mendesak apapun itu dahului dengan minta Allah ridho, itu yang pertama. Minta hati lapang, minta hati terang, itu nggak bisa tawar-tawar. Itu untuk mengantisipasi kita yang tadi menjadikan doa sebagai wasilah itu tadi. Itu ikhlas ya, ingat, ikhlas itu seperti itu. Tidak harus lupa amal, tapi nggak apa-apa amal. Gabungkan sendiri ya tadi. Bagaimana kamu minta Allah upah, sedangkan Allah yang kasih kamu, memberikan kamu hadiah akan perbuatanmu itu. Gitu.
Andai kalau Allah nggak ngasih kita taufik tahajud nggak bisa, nggak bisa. Nggak semua orang bisa kuat itu ngaji habis pagi, nggak semua orang kuat. Ya atau tidak? Kita dikasih Allah kuat, meskipun agak payah-payah sedikit. Gini, miring ini. Itu, tapi kita nggak ada penyesalan, nggak ada. Tapi justru kita sebaliknya tuh, kenapa badan saya kok nggak kuat? Itu bagus tuh. Nggak semua orang kuat. Kalau nggak kuat, terus pergi aja ngontrak kos tidur seenaknya. Gitu. Tapi Allah masih sayang kepada kalian itu. Itu bukti Allah sayang kepada kalian itu seperti itu. Masih menerima masih mau menerima ilmu dalam keadaan yang masyakot. Tapi ya jangan terlalu masyakot ya, gak kuat nanti. Lagi, jangan terlalu masyakot. Udah, ini saya lama-lama. Yang kedua apa? Ikhlasul amalillah, ikhlas amal karena Allah. Jadi orang kalau ikhlas pada 40 hari, maka Allah akan tumbuhkan hikmah lewat mulutnya dari hatinya. Itu buktikan. Disebutkan. Apapun karena Allah. Kita nyapa teman. Alam gimana Alam? Atau nyapa teman kita ya, B ilaina B. Ilailas. Misalkan ya. Misalkan ya. Terus kita menyesal. Misalkan ya. Kita tuh menyesal. Ngapain tadi saya nyapa B? Jawabannya nggak enak. Misalkan ya. Misalkan itu nggak ikhlas namanya. Nggak ikhlas. Jadi apapun harus karena Allah. Paham ya? Kan bisa dia tersinggung itu. Takon teman-teman kok jawabnya gak enak. Kan bisa itu. Bisa tersinggung itu. Kan nggak ikhlas. Lah kita tanya B itu tujuannya apa? Oh, tujuan saya ya menyapa supaya kita ya ada interaksi sosial yang baik, tidak terkesan angkuh. Oh, itu enggak karena Allah supaya tidak ada fitnah, tidak salah paham. Karena Allah sudah. Kalau dia jawabnya gitu sudah terserah dia. Gitu. Kita senyum sama dia, gimana Lam, kabarnya Lam? Kau saya takon. Nah, kalau kita kecewa nggak ikhlas itu. Harus karena Allah semuanya. Jadi mau ngapain karena Allah. Kita persiapan tasma ya, persiapan tasma sudah hafal. Tiba nggak jadi misalkan. Ngapain aja persiapan? Oh, itu berarti nggak ikhlas tuh. Jadi harus karena Allah nggak apa. Meskipun sama kita buat konten YouTube misalkan. Wah, poseng ya, mikrofonnya mahal, HP-nya disetting, resolusinya disesuaikan. Ya, tripodnya anti goyang misalkan. Pokoknya perfect lah. Suaranya nggak ada gangguan noise, semua pintu ditutup. Nggak ada yang like, nggak ada yang lihat, nggak ada yang subscribe. Ngapain? Nggak ikhlas. Ya. Kalau karena Allah nggak ada, nggak begitu. Yang penting sudah berdoa kepada Allah. Oh gitu. Yang penting sudah berdoa kepada Allah. Urusan itu urusan manusia itu. Gitu. Kita juga ngajar sama punya murid kemudian begini. Terus kita karena Allah. Kita karena Allah. Kalau nggak karena Allah nggak bisa. Nah, itu ikhlas sudah. Maka mulai sekarang ya buktikan itu firman itu. Buktikan riwayat itu. 40 hari ikhlas akan muncul hikmah di lisan kita. Jadi kita sampai itu hikmah torek. Dan kalau nggak menyadari, saya kok bisa begitu ya, gitu. Saya kok bisa lama ngomong masalah hikmah begini kayak ceramah agama begini. Gitu. Padahal biasanya nggak bisa ngomong. Wah, itu hikmah muncul. Sekali ngomong langsung sesuai. Gitu. Itu juga hikmah. Coba buat 40 hari. Mulai sekarang tata. Mulai sekarang apapun yang saya lakukan, saya ucapkan, saya pikirkan harus kepada Allah. Minimal menurut saya karena Allah tidak ada penyesalan itu ciri-cirinya. Kita punya buku, ternyata diklaim punya orang lain nggak apa-apa, itu ikhlas. Ya, kita punya buku kok diklaim punya orang lain nggak apa-apa. Tapi kita urus hukumnya ya nggak ada masalah. Itu kan hanya sekedar formalitas ngurus hukumnya. Tapi kan hati kita nggak kecewa, biarin. Paham ya? Seperti kayak yang itu loh, yang Gus Dur pujian di Ake Kang Apal, syair-syair Gus Dur. Itu kan bukan Gus Dur itu di Jawa Pos itu. Itu punya kiai yang di Surabaya. Saya masuk di Jawa Pos itu. Karena banyak orang mengklaim itu punya Gus Dur. Padahal itu bukan Gus Dur, itu masih Jawa Pos. Tapi dia enggak apa-apa diklaim punya Gus Dur gitu, itu Gus Dur. Tapi saya lupa apakah kemudian diurus hakinya, saya lupa itu. 2 kali apa berapa kali terbit di Jawa Pos itu. Akhirnya diurus hakinya mungkin ya kayaknya ya. Ahli warisnya ngurus haki. Tapi kan orang klaim gitu kan beliau enggak tersinggung, biasa aja, termasuk alhamdulillah bisa populer. Nah, itu ikhlas. Nah,
ikhlas kepada Allah pokoknya, jangan ada menyesal. Berbuat karena Allah, berbuat karena Allah. Misalkan, paham ya? Nah, itu. Yang ke apa? 4. Yang keempat apa? Wal amalu ala sunnah, berbuat sesuai sunnah, dan yang terakhir adalah aklul halal, makan yang halal. Dan kalau 5 ini enggak tercapai, amal apapun enggak akan bisa diterima oleh Allah. Menurut beliau ini ya. Menurut siapa itu? Abu Abdillah As-Saji dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama ma'rifatullah, ma'rifatul haq, ikhlasul amalillah, al-amalu ala sunnah. Yang kelima adalah aklul halal. 5 hal ini kalau tidak bisa dipenuhi semuanya, semua amal ditolak. Betul, kalau nggak sesuai sunnah kan nggak mungkin. Sholat nggak sesuai dengan aturan Rasulullah kan nggak bisa. Kalau dia nggak tahu Allah, gimana dia sholat? Ma'rifatullah minimal ya, sekalian tahu ini wajib. Makrifat apa? Minimal ya, ini standar minimal. Ya tahu sifat-sifat Allah, sifat mustahil, sifat-sifat itu minimal itu. Nanti insya Allah saya tertarik juga untuk mengkaji ma'rifatullah secara mendalam. Ini penting, juga banyak orang yang salah paham tentang ma'rifatullah. Ada yang kejawen, ada yang terlalu syariat, ini juga enggak benar. Yes, ya. Jadi kesimpulannya itu insya Allah kita nanti malam kita akan mengkaji Idul Adha dalam perspektif fikih dan tasawuf. Insya Allah. Semoga kita semua juga insya Allah ikhlas. Gitu ya. Kita akhiri dengan ibadah Allah dulu. Ayo. Lagu yang standar kemarin biasa aja. Ibadallah, ibadallah, aghizuna bi ajlillah, kunu aunana lillah, asanahwa bi fadlillah. فقهنا وفقه لنا وقرب
أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك